e-commerce, welcome to Komunikes, podcast yang bisa jadi tempat cerita, ide dan inspirasi kamu bersatu di sini. Hari ini aku Faiza dan aku Eva yang akan membawakan acara kali ini. Kita nggak bakal bincang berdua nih Kak Eva. Kita ada topik apa nih Faiza hari ini? Kalau topiknya sih pastinya yang relate ya sama mahasiswa sekarang. Dan buat kamu yang lagi nyari inspirasi atau bingung nih sama pengalaman-pengalaman mahasiswa lainnya, mungkin kamu cocok sih buat dengerin ini sampai akhir nanti. Benar banget, karena hari ini kita bakal membahas topik mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM nih. Nah teman-teman e-commerce mungkin yang udah mulai pengen cari tahu tentang PKM tapi bingung ya mau mulai dari mana nih idenya. Podcast kali ini relate banget buat teman-teman e-commerce, didengar sampai habis ya. Episode ini bakal perfect match banget buat kamu. Dan kita gak cuma ngobrol berdua, pastinya kita bakal bersama narasumber yang udah pasti kece banget nih. Dan narasumber kali ini bakal berbagi cerita atau pengalaman yang seru, unik, dan sampai ke dramatis loh Kak Eva. Langsung aja gak sih kita sambut narasumber kita? Oke, ini dia narasumber kita hari ini, ada Kak Nadila Khairina dan Bang Fatih Hamdi. Halo Kandila dan Bang Fatih. Halo. Gimana nih kabarnya? Kayaknya mukanya cerah-cerah banget. Iya, ya. Bang. Bener banget. Alhamdulillah sehat ya. Kalau kalian gimana nih kabarnya? Sehat dong. Sehat. Semangat banget buat hari ini. Kalau Bang Fatih gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga. Makanya bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain sih? Wah, kebetulan saya mahasiswa akhir ya, semester 7. Jadi kesibukannya udah pasti ngerjain tugas-tugas akhir nih. Kalau Bang Fatih gimana? Kalau aku sendiri karena aku masih semester 5, jadi masih aktif-aktifnya di organisasi. Kemudian aku juga ada beberapa pekerjaan dan tugas kuliah pastinya. Ternyata ya Kak Eva, di kesibukan narasumber kita kali ini, mereka masih mau loh menyempatkan untuk hadir hari ini. Bener. Waduh, Keren banget sih buat Kak Nadila sama Bang Sama-sama. Fatih. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Kesibukannya Kak Nadila nih mahasiswa akhir kan pasti sibuk-sibuk skripsi, belum lagi ada PKL ya kan Kak. Terus Bang Fatih ada kerja organisasi, belum lagi yang Tugas lain. kuliahnya. Tapi masih bisa ikut sempet di podcast kita. Terima Kami pengen tahu dong, gimana sih ide itu muncul untuk membuat sebuah proposal sampai akhirnya kalian masuk di PKM. benar. Mungkin Siapa dulu nih? Siapa dulu? Aku. Fatih dulu deh. Oke. Oh, saya dulu. Boleh. Boleh. Kalau saya awalnya FOMO ya, mahasiswi FOMO ya. Lihat-lihat nih kok banyak banget nih yang ikut PKM, penasaran gitu kan. Akhirnya coba ikut PKM dan awalnya tuh nol banget nih, nggak tahu apa-apa terkait dengan PKM. Akhirnya ya udah tuh kita coba searching jurnal untuk dijadikan sebagai inspirasi, dan akhirnya kita lihat juga nih fenomena apa nih yang terjadi sama sekitaran kita, sampai akhirnya terbentuklah sebuah judul yang mengangkat tentang penyembuhan PTSD pada anak-anak korban bully menggunakan media boneka tangan gitu. Oh, berarti dari hal kecil ya? Kecil ya, dari FOMO loh Kak Eva. Iya benar. Dan kita harus peka sama lingkungan. Benar banget. Kita harus tahu apa nih yang lagi booming atau apa nih yang lagi isu-isu sosial di sekitar kita. Berarti itu yang bisa diangkat ya dari idenya. Ternyata Kalau Bang Fatih gimana? Kalau aku sendiri awal mulai ikut PKM itu berawal dari aku yang memang masuk ke kuliah ini kan karena gagal negeri nih awalnya. Jadi aku masih belum punya arah dan tujuan pasti masuk di jurusan ini. Nah pada kesempatan itu aku masih jadi mahasiswa yang kuliah nongkrong tanpa arah yang jelas. Kubu ya? Iya. Kalau bahasanya sekarang. Iya, kuliah pulang. Kuliah pulang. Iya benar. Sampai satu temen aku ngajak aku untuk ngikutin PKM ini. Aku nggak tahu nih PKM itu apa. Karena setelah aku tahu ternyata PKM itu tentang program kreativitas mahasiswa yang dimana itu banyak banget skimnya. Salah satunya itu adalah pengabdian masyarakat yang aku pilih. Nah, aku nggak tahu nih yang harus kukerjakan pertama kali itu apa. Jadi bener-bener yang buta, nggak tahu arah. Dan pada saat itu aku langsung searching. Memang ide itu langsung muncul dari aku. Judul itu memang muncul dari aku waktu itu terkait tentang keresahan masyarakat ya ketika melakukan pengaduan ke pemerintahan tuh sering terhambat, sehingga judul aku itu mengangkat terkait tentang pengaduan masyarakat melalui sebuah aplikasi. Kalau boleh tahu aplikasi apa tuh Bang? Nah aplikasinya itu sistem administrasi informasi desa. Jadi masyarakat desa itu bisa melakukan pengaduan dan juga melakukan layanan administrasi hanya melalui aplikasi tersebut. Jadi nggak perlu ngantri.
Negeri. Nah, karena aku membuat judul tersebut berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa tersebut. Gitu Kak Eva dan Oke, ternyata ya Kak Eva, dari sebuah FOMO bahkan sampai kegagalan masuk perguruan tinggi negeri itu bisa memunculkan sebuah ide yang baru. Mahasiswa. Note ya teman-teman e-commerce, ide nggak harus datang dari hal yang besar, tetapi dari hal yang kecil bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Bener. Kira-kira selama pengerjaan program PKM ini ada nggak sih cerita atau dramatis yang gimana gitu? Pasti ada dong, unik-uniknya gitu. Kalau dari kalian karena gimana? ini prosesnya lumayan panjang ya kegiatan PKM ini untuk sampai ke tahap pendanaan atau mungkin ada yang sampai ke tahap PIMNAS, jadi otomatis dramatisnya itu ada banget nih. Dan salah satu yang cukup dramatis waktu mengerjakan laporan kemajuan dan laporan akhir waktu proses penguploadan ya Iya, Bang Fatih. bener banget, Itu terasa, Kak. Iya, itu beneran hektik banget ngerjainnya. Bahkan kita waktu penguploadan ke aplikasinya atau ke websitenya itu tuh sempat nge-lag gitu loh. Bahkan kita sempat ngabisin waktu lama di kampus, bahkan sempat sampai diusir satpam juga gitu. Itu berarti bener-bener drama banget ya selama pengerjaan. Iya, sampai udah mau nangis gitu kan, sampai Deg-degan ya Kak? deg-degan banget. Untungnya kita dibimbing sama dosen pembimbing yang sangat luar biasa baiknya. Itu ada Bapak Dr. Sigit Hardianto Amikom. Terima kasih Bapak udah bimbing kami. Kalau dari Bang Fatih gimana nih? Kalau dari aku sendiri proses sulit ketika melakukan PKM itu pas pertama kali mau membuat proposal. Karena waktu itu aku dapat informasi adanya PKM itu di Hamin 2 minggu penguploadan judul dan juga proposal. Nah, pada saat pembuatan tersebut aku benar-benar yang masih belum tahu arahnya aku harus apa, karena itu benar-benar tim aku tuh semua semester 1. Jadi kami sama-sama meraba program tersebut. Sampai akhirnya kami benar-benar ngerjain dari pagi sampai malam harus turun ke desa, ngecek mitra, wawancara dan macam sebagainya. Sampai akhirnya aku ingat banget tuh yang dramatisnya. Waktu itu aku ngerjain di coffee shop. Aku ngerjain sesuatu itu kalau misalnya stres itu nggak bisa ngeluarin ide apapun. Harus ada yang aku lakuin, yaitu minum kopi. Nah, sementara aku nih asam lambungan. Jadi pada saat itu aku mengerjakan PKM itu bener-bener minum 3 cup kopi pada saat itu sampai Americano. Iya bener banget, Americano, kopi susu, pokoknya 3 cup kopi aku tekan, aku minum sampai akhirnya ketika aku mau pulang waktu itu aku ingat banget naik Gojek, aku pingsan di Gojek. Iya. Terus gimana tuh? Jadi Tukang Gojeknya nganter aku sampai rumah bilang bahwasannya aku pingsan, nggak tahu kenapa badan aku udah dingin semua, baru aku dilarikan ke IGD pada saat itu. Itu karena perjuangan untuk membuat proposal. Alhamdulillahnya nggak sia-sia, proposalnya lulus pendanaan dan juga berkesempatan melaksanakan program tersebut selama 5 bulan kurang lebih. Oke, tepuk tangan dong buat narasumber kita hari ini. berarti selama di Gojek itu kayak Iya. gitu ya. Udah tidak sadarkan diri. Udah nggak sadarkan Bener diri. banget. Itu peluk mungkin ya Gojek ya. Iya. Abangnya dia. Kalau Kak Nadila nih, kan kakak juga ngapain itu di desa kan Kak. Nah, kalau di desa itu ada nggak sih kayak misalnya cerita atau mungkin masyarakat desanya itu nggak yang welcome atau gimana gitu? Nah, syukurnya kita dapat mitra yang sangat kompetitif banget, bisa diajak kerja sama. Kita tuh mitranya ada di Panti Asuhan Baitul Umma wal Amal. Jadi mulai dari pengurusnya, anak-anak Baitul Umma wal Amal itu tuh benar-benar yang welcome banget. Bahkan kita datang yang disambut dengan hangat sama adik-adik mereka, dengan adik-adik di sana dan juga pengurus di sana. Panti asuhan itu kisaran umur berapa tuh Kak? Anak-anak? Sekitar umur 3 tahunan sampai belasan tahun gitu ada. Berarti Kak Nadila ada tantangan tersendiri nggak untuk ngadepin mereka? Nggak ada ya? Nggak ada sih, karena kebetulan kita juga punya tim yang sangat luar biasa kompaknya. Jadi nah ini juga salah satu tips juga ya teman-teman untuk ikut PKM. Perlu banget untuk cari tim yang benar-benar bisa ngebonding sama kita, benar-benar bisa diajak kerja sama dengan baik. Karena itu juga kuncinya, karena PKM ini kan prosesnya lumayan panjang ya Bang Benar Fatih ya. banget. Kita berbulan-bulan. Jadi kalau misalnya kita dapat tim yang nggak cocok, takutnya jadi selesai PKM kitanya jadi nggak temenan lagi kan. Benar. Jadi selama pengerjaan proposal tersebut penuh drama karena pelaksanaannya Kak Eva seperti yang kita tahu itu nggak cuma 3 bulan atau 2 bulan, itu benar-benar pengerjaan proposal selama 3 bulan atau hampir 4 bulan, kemudian seleksi lagi, kemudian pelaksanaan program itu selama kurang lebih 4-5 ya Kak. Benar, Kemudian ada kompetisi lagi yang harus dilakukan
lakukan. Jadi benar-benar satu tahun tuh full dengan kegiatan PKM. Jadi saran dari aku buat teman-teman, mungkin kalian bisa cari kelompok tim yang benar-benar memang niat ya Kak, bukan cuman hanya penasaran dan main-main aja, karena itu berat banget bebannya, mentalnya tuh Apalagi dapat kalau misalnya banget. teman-temannya itu nggak suportif atau apa ya kan? Iya, Nanti benar. takutnya di tengah jalan malah mereka Iya. berhenti. Iya benar. Dan pastinya juga harus cari dosen pembimbing yang benar-benar mau ngebimbing dari nol banget, yang selalu ada waktu juga gitu. Kalau aku boleh tahu nggak sih struggle yang paling banget dari Kak Nadila dan Bang Fatih sendiri selama pelaksanaannya? Selain dari drama Gojek tadi, Iya, atau selain itu ada yang lain nggak? Mungkin Fatih dulu nih gimana? Kalau aku sih, aku memang drama itu benar-benar pas sebelum pengumuman pendanaan sih, benar-benar itu bener drama, karena itu kami ngejar waktu, ngejar juga kemauan dari dospem kami, memang harus bagus ya proposalnya, karena juga persaingan pada saat itu benar-benar ketat. Jadi waktu itu aku ingat banget di RSCC, di kantor RSCC yang lama, pada kesempatan itu sekitar hamin 1 hari sebelum penguploadan. Nah, seluruh proposal yang kami buat ini udah selesai nih, benar-benar udah selesai. Sampai akhirnya memang ada satu kesalahan yang menurut aku, tim aku dan aku sendiri lakukan, yaitu kami kurang teliti soal berapa jumlah judul angkanya, ya keywordnya itu melebihi batas yang seharusnya. Jadi Maksimalnya 20. Iya. Jadi maksimalnya itu teman-teman, judul untuk PKM itu sekitar 20 kata. Nah, pada kesempatan aku kemarin, aku lebih dari 20 kata nih Kak Eva. Sementara pada saat itu memang sudah waktunya untuk mengupload. Nah, aku sudah mendapatkan akun si Belmawa, seingat aku. Ketika aku ingin mengupload proposal tersebut, ternyata tidak bisa diinput karena kelebihan kosakatanya, benar-benar kelebihan kosakata. Jadi itu benar-benar bikin stres, pressure, apa segala macam, karena kita harus mengulang lagi administrasi, tanda tangan. Sementara mitra atau desa yang kami lakukan itu cukup jauh dari kampus. Jadi benar-benar pada saat itu aku dan teman aku langsung nangis. Karena langsung nangis ya? Iya, nangis. Karena yaudah weh, aku kayaknya udah nggak sanggup ini PKM, aku bilang. Nah, karena menurut aku kayak untuk mengulangi administrasi dan segala macamnya itu benar-benar susah Kak. Mendatangi dosen, mitranya juga belum tentu ada pada saat Mulai dari nol ya. Iya, itu benar-benar hamin 1. Sampai akhirnya kami termenung waktu itu di pendopo, ingat sekali. Sampai akhirnya ada salah satu kenalan saya waktu itu di mitra tersebut. Kebetulan kenalnya pada saat wawancara. Kemudian abang itu kepo dengan apa sih yang kami lakukan, kok datang ke desa pakai almet apa segala macam, wawancara. Sampai akhirnya kami tukaran kontak. Di situ aku hubungi dia, "Bang, aku bisa nggak minta tolong?" "Kenapa tuh Dek?" katanya. "Tolong Bang, kami ada kesalahan waktu itu dalam penginputan judul. Bisa nggak Abang uruskan administrasi malam ini juga selesai?" Nah, dengan relasi tadi ya, privilege juga bagi kita karena kita baik sama orang mungkin. Jadi pada saat itu memang di malam itu dia memang langsung mengirim tanda tangan dari mitra tersebut. Itu yang satu keajaiban yang memang kita ditakdirkan untuk ikut PKM nih, karena pada saat itu teman-teman aku juga kayak yang yaudahlah nggak usah gitu. Tapi aku masih berat sebelah karena menurut aku perjuangannya memang cukup terasa. Jadi pada saat itu memang langsung dikirim perubahan administrasi, aku nulis ulang lagi proposalnya, aku ketik ulang karena juga ada beberapa kesalahan, dan malam itu juga kami upload. Di sekitar jam 9-an malam aku datang ke kantor, yang dimana itu memang suasana kantor udah hampir tutup, udah pada mau pulang. Sampai akhirnya memang orang-orang RCC aku akuin baik-baik, ramah-ramah, terutama dospem aku mengucapkan makasih buat Bapak Dr. Edi Suprayetno MPD. Beliau selalu support walaupun kadang agak cuman beliau support dari beliau tuh bikin aku terpressure dan bikin karya aku tuh lebih bagus kayak Eva. Karena kita juga butuh sih dospem yang harusnya itu bisa nuntut sesuatu. Bener. Jangan yang apa adanya aja, Iya. jangan yang ya udah kamu aja buat atau apa gitu. Jadi kita nggak ada punya motivasi kan. Benar. Kalau dari Kak Nadila gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin terkait dengan judul ya, kami itu ngangkat tentang PTSD. PTSD itu salah satu kelainan sakit mental gitu, karena trauma anak-anak karena korban bullying. Sedangkan kita kan anak ilmu komunikasi ya. Tantangannya itu kita tuh satu tim 5 orang anak ilmu komunikasi nih, nggak ada yang punya basic psikologi gitu. Jadi itu lumayan jadi tantangan karena kita benar-benar harus ngulik jurnal untuk mencari terkait tentang psikologi ini sendiri.
Terus yang kedua, karena media kita boneka tangan dan kita harus bikin panggung untuk boneka tangan, sedangkan kita nih nggak punya nih basic sama sekali di bidang pertukangan gitu kan. Penukang Jadi ya. iya, jadi kita timnya cowoknya cuma 1, 4 cewek semua. Gimana coba ngebayangin kita ngegergaji kayu, bener ngecat kayu gitu-gitu, dan akhirnya semua berjalan dengan baik sih. Kita antar semuanya ke panti asuhan, mulai dari panggungnya, terus boneka tangannya juga kita bagi ke adik-adik dengan segala kreativitas kita yang mungkin nggak cukup maksimal ya, karena kita nggak punya basic di pertukangan. Dan kemarin kita lihat panggung kita udah nggak ada sih, kayaknya udah dimanfaatin untuk hal yang lain ya. Udah dialokasikan Kak Dila ya. Kayaknya bener. Nah ternyata teman-teman banyak loh PR yang dihadapi selama melaksanakan program PKM, dan teman-teman ini sudah berhasil melewati itu. Kalau boleh tahu nih kakak abang, apa sih yang harus mahasiswa itu mencoba PKM? Kenapa sih? Kenapa Iya. sih PKM ini perlu dicoba sama mahasiswa? Kenapa nggak? Ya udah, kenapa Nggak nggak jadi usah, kupu-kupu aja? kenapa? Kenapa harus ada PKM? PKM kan capek nih, banyak Capek. PR-nya, struggle-nya berat sampai pingsan segala Bener. macem nih. Apalagi e-commerce, tadi kan udah dengar tuh dramanya. Belum lagi Bang Fatih yang sampai malam-malam kan keliling-keliling Ini kampus untuk hanya dari 2 orang loh Kak Eva. belum lagi Banyak banget sih pasti. struggle-nya. Tapi kenapa sih di sisi positif kita mikirnya kenapa harus ikut nih PKM gitu? Karena kalau ke PKM itu banyak banget benefitnya untuk diri kita sendiri. Mulai dari mungkin kalau kita lolos nih sampai ke tahap pendanaan, kita tuh bisa dibebaskan dari 7 SKS mata kuliah, dan juga kita bakal dibebasin dari KKN. Tahu sendiri kan kalau kita ikut KKN pasti pengeluaran kita membludak, mulai dari kita harus cari tim yang kompak juga di kegiatan KKN dan lain hal sebagainya. Dan kalau kita lolos pendanaan, kita tuh bisa dibebaskan dari KKN dan juga 7 SKS mata kuliah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nih kita berhasil sampai ke tahap PIMNAS, kita bakalan dibebaskan sama skripsi. Enak banget kan semester akhir dong. Orang stres-stres skripsi kita bebas gitu kan. beban ya, Iya. Bener, dan yang pastinya juga dengan ikut PKM kita tuh satu langkah lebih paham nih terkait dengan penulisan. Jadi misalnya ada tugas-tugas proposal dari dosen, atau mungkin kita harus menulis tugas akhir, skripsi dan lain hal sebagainya, setidaknya kita tuh udah punya 1 poin lebih paham daripada teman-teman kita yang tidak mengikuti PKM. Karena kan di PKM ini kita dilatih banget nih cara nulisnya gimana, terus diajarin struktur-struktur menulis gimana gitu sih. Mungkin kalau dari aku sendiri, kenapa kita harus ikut PKM? Yang pertama dari aku setelah ikut PKM tuh merasakan ada beberapa hal yang memang sebelumnya belum pernah aku rasakan. Salah satunya dengan cara kita bisa membaca sesuatu latar belakang masalah, kejadian, peristiwa atau apapun, itu bisa kita ulik-ulik menjadi sebuah karya atau tulisan. Kemudian aku juga banyak dapat tools-tools juga dari dosen terkait penggunaan Word, Mendeley, Scope, Publish Arpiris yang notabene-nya pada saat itu anak semester 1 masih kurang awam atau kurang paham lah tentang Masih itu. ngeraba Iya, ya, masih ngeraba. benar. Nah, karena aku ikut PKM itu memudahkan aku sebagai seorang mahasiswa juga dalam mengerjakan beberapa hal. Seperti yang udah dijelaskan juga sama Kak Nadila, bahwasannya banyak kali benefit yang didapatkan. Pada saat itu aku juga berkesempatan konversi SKS dan juga bebas KKN. Kemudian kami juga dengan Kak Nadila juga kemarin tuh berkesempatan mengikuti beberapa kompetisi, salah satunya PIMTANAS ya Kak Nadila, dan itu TMA dan PIMTANAS. dan benar-benar disupport banget sama kampus, mulai dari uang saku, kemudian uang juara dan lain-lain. Jadi buat kalian nih, sebenarnya kenapa kalian harus ikut PKM? Yang pertama kalian rasain aja dulu enaknya itu apa. Nah nanti nih ketika kalian setelah mengikuti PKM itu bakal banyak hal-hal yang mungkin nih yang bisa menjadi experience kalian atau menjadi sebuah pengalaman yang mungkin nggak bisa kalian dapatkan di mana-mana. Itu sih. Ditambah UMS tuh nge-support banget ya. Bener. Bahkan kita tuh mau presentasi aja, kita tuh dikasih uang jalan loh. Jadi kayak ini uang jalan ya, uang minyak kalian untuk pergi ke lokasi tempat kalian presentasi. berarti dikasih ya? Dikasih, Dikasih. beneran. Dibayarin gitu. Dibayarin. Kita dikasih konsumsi mulai dari snack sampai makan siang. Pokoknya UMS the best banget, selalu nge-support kegiatan-kegiatan Keren sih. mahasiswa. Jangan lupa masuk UMS ya teman-teman. Jadi itu juga yang dibilang Kak Nadila. Salah satu yang paling penting kenapa kalian harus ikut PKM, karena nanti ketika kalian wisuda, kalian mendapatkan selempang mahasiswa berprestasi. keren. Nah itu aku ingat banget tuh waktu kenapa pertama kali aku pengen
pengen ikut PKM tuh gara-gara Pak Edi tuh nyeletus gini. Kalau kalian mau ikut mau jadi mahasiswa berprestasi pada saat wisuda membuat orang tua bangga, kalian ikut PKM. Nah, jadi kalau adik-adik di rumah atau kawan-kawan di rumah mau ikut PKM untuk membahagiakan orang tua, kalian bisa nih mulai dari sekarang cari judul dan buat proposal ya, Dila ya. Gini kalau Bang Fatih, Dimulai dari FOMO aja ya. Iya. bisa benar. banget itu dari FOMO. Kalau dari Bang Fatih sendiri sekarang ada keinginan untuk ikut PKM lagi nggak sih? Ada banget keinginan aku untuk ikut PKM lagi. Mungkin aku saat ini di semester 5 ini karena aku banyak ngambil kelas atas nih Kak Dila, terus ada beberapa kerjaan. Jadi mungkin aku nih takut aja nih tidak terkontrol. Tapi aku udah punya sih beberapa judul yang memang udah aku siapin. Mana tahu nih teman-teman, aku juga lagi cari tim nih kan yang bisa bekerja sama untuk mengerjakan judul tersebut. Kalau niatan ada, kebetulan kemarin kita sempat ikut kegiatan Inno Village dan mungkin bakalan proposal Inno Village itu bakalan kita alihkan untuk kegiatan PKM mungkin. Oke. Cuman belum tahu nih timnya siapa. Mungkin bakal pakai tim yang kemarin sih karena bondingnya udah dapat banget ya. Dan emang udah klop juga kan sama tim yang kemarin itu. Ternyata ya Kak Eva, PKM itu ngajarin kita keluar dari zona nyaman kita, ngerasain banyak hal, dapetin apa yang gak orang lain dapetin. Bener banget. Nah, tapi ini pengen nanya nih, di dalam PKM itu kan pasti banyak banget kan proses seleksi plus seleksinya, dari proses judul, terus nanti kita juga diseleksi lagi mana yang terbaik atau apa gitu. Itu biasanya tiap prosesnya itu lama nggak sih atau gimana gitu? Karena kan awalnya pasti dari internal dulu, bisa nanti mencakupannya keluas gitu. Dari aku dulu, mungkin kalau dari zaman kami dulu pertama kali setahu aku tuh ya, itu kami upload judul dulu. Nah beda nih sama tahun sekarang. Tahun sekarang itu dia langsung sudah ada judul dan sudah ada isi proposal. Kalau pada saat itu zaman aku, kami benar-benar tes dari judul dulu, tingkat fakultas pada saat itu, prodi, fakultas, kemudian ke universitas. Ketika universitas mengumumkan bahwasannya judul kita ini memang layak untuk dipakai, mereka baru mengumumkan bahwasannya untuk mengerjakan proposal tersebut. Kemungkinan setahu aku deadline-nya itu ada bertahap-tahap untuk timeline pendaftarannya itu ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah kelewatan tahap 1 nih, setahu aku kita bisa mendaftar di tahap 2 untuk seleksi internal. Kemudian nanti setelah pembuatan proposal tersebut kita juga akan dipandu oleh dospim atau biasanya itu kita dapat rekomendasi dari pihak RSCC-nya sendiri atau dari pihak prodi nih sudah punya beberapa memang dosen yang berkompeten dalam bidang PKM tersebut. Kemudian setelah proposal kita selesai, kita langsung upload ke si Belmawa. Kemudian kita nunggu beberapa bulan. Seingat aku waktu itu sekitar 2-3 bulan, nggak sampai lah 2 bulanan gitu. Kemudian keluar pengumuman bahwasannya dinyatakan lolos pendanaan. Nah setelah lolos pendanaan, kemudian kita melakukan pelaksanaan program lagi nih Kak. Apa tuh? Pelaksanaan program PKM tersebut selama 4-5 bulan lebih kita melaksanakan program tersebut. Nah di akhir-akhir pelaksanaan program kita bakal ngikutin lagi namanya PKP 2, yang dimana itu adalah presentasi tingkat nasional yang menentukan kita akankah kita berlanjut ke PIMNAS atau tidak. Nah biasanya itu pelaksanaan PIMNAS itu dilaksanakan di beberapa kampus yang menjadi tuan rumah. Kalau tahun ini setahu aku itu di Makassar di Universitas Hasanuddin. Kalau di zaman kita dulu di Unpad ya. Iya. Pajajaran di Bandung, Jatinangor. Nah, setelah kita mengikuti seleksi PKP 2 itu, kemudian diumumkan siapa aja yang berangkat ke nasional. Nanti di nasional kita berlomba lagi nih Kak. Banyak banget kategori lomba, mulai poster, presentasi, kemudian hasil konten dan lain-lain itu juga semua dilombakan. Kemudian lah baru dinyatakan juara dapat medali emas, perak atau perunggu. Nah kalau dari UMSU sendiri itu mereka tidak membebankan kita sebagai mahasiswa yang mengikuti lomba tersebut dari segi biaya yang pertama. Kemudian dari segi prestasi juga mereka tidak membebankan kita untuk harus juara. Jadi siapapun yang berhasil masuk ke PIMNAS, mereka sudah dinyatakan bebas skripsi oleh pihak kampus. Jadi teman-teman gak usah takut. Walaupun kita diberangkatkan ke nasional, kalau kita tidak juara kita tetap bebas skripsi. Yang penting kita masuk PIMNAS. Benar kan Kak? Benar banget sih. Jadi UMSU nggak memberatkan. Iya benar banget. Dan UMSU juga untuk semakin kesini tahap-tahap UMSU itu semakin keren. Jadi tuh dulu mungkin di masa kita tuh cuma judul doang nih yang diseleksi. Sekarang tuh udah langsung proposal.
proposal. Jadi itu salah satu cara yang digunain supaya lebih banyak lagi nih proposal yang bakal lolos ke nasional nanti. Kenapa begitu? Karena ini kan kita ngumpul nih secara internal langsung proposal. Jadi proposal kita tuh langsung dicek ulang nih sama dosen-dosen atau dari tim SRCC. Jadi itu juga sih mungkin yang meyakinkan kita insya Allah tahun ini bakalan banyak juga nih proposal dari UMSU yang bakalan lolos ke Timnes. Pada zaman kami waktu itu izin menambahkan tahun kita terbanyak ya kan Kak. Benar Sekitar 86 proposal nih lolos dari UMSU sendiri. Dan itu Iya. benar dari fakultas apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? PSIP, FKIP, FK juga ya Kak. Pokoknya beragam fakultas terutama juga hukum juga lumayan unggul mereka. Jadi benar-benar 86 jenis PKM macam-macam, ada 8 skim tuh kalau saya tahu. Kemudian pada saat itu juga UMSU mendapatkan penghargaan sebagai kampus swasta terbanyak. Keren Keren banget sih banget, UMSU. UMSU. Jadi dijadikan wadah juga untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk mengembangkan kreativitas mereka lewat PKM ini, teman-teman. Nah kalau dari Kak Eva dan Kak Peja nih gimana nih? Ada keinginan untuk ikut PKM gak nih? Sempet ada sih sebenarnya. Dan mungkin Sempet aku ya. menjadi bagian dari tim-tim yang FOMO itu. Sama dan kita ya. Karena dulu FOMO pas ya. semester 3 ya kalau nggak salah itu juga sempat udah nyemplung nih di PKM-nya dan udah tahu judulnya apa, tapi kemarin lupa lagi judulnya apa. Tapi di tengah jalan mungkin karena kesibukan yang emang udah nggak bisa lagi kan, terus pun teman-temannya tim-timnya juga yang gimana gitu, jadi ya udah berhenti di tengah jalan. Kebanyakan Iya mungkin itu sih butuh temen yang suportif. Iya, Karena pada saat pengerjaan PKM tersebut aku benar-benar dapat temen yang cukup suportif. Kebetulan teman satu organisasi Kak. Jadi pada saat mendaftar judul tersebut aku kan juga salah satu bagian dari himpunan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. HMJIKO. Iya benar. Jadi memang di HMJIKO itu kan ada bidang penelitian dan apa kan pengembangan sumber daya manusia. Nah di segmen itu memang sudah beberapa kali sih senior kami mengasih tahu bahwasannya ada beberapa program yang cukup menarik diikuti oleh mahasiswa baru. Jadi memang tidak hanya dari dosen dan sosial media saja. Jadi dari peran dari organisasi itu juga sangat penting. Nah pada saat itu memang aku satu tim satu organisasi. Jadi benar-benar support kan dari kakak-kakan HMJ aku juga benar support sampai akhirnya kalau kita menang pendanaan lomba itu benar-benar disupport juga sama HMJ Iko, diposting poster itu kan jadi personal branding juga ya kan. Kebanggaan bangga jujur bangga. Walaupun saya ini timnya ini bukan dari teman-teman organisasi saya, kebetulan saya juga ikut himpunan mahasiswa jurusan dan tapi tim saya ini bukan anak organisasi HMJ gitu kan, tapi HMJ sendiri benar-benar memberikan wadah banget untuk kita, bahkan tim-tim kami juga ikut dipublish gitu sama HMJ Iko, ikut dipromosikan juga gitu. berarti nggak cuman dari anggota organisasinya aja. kan, gitu. HMJ benar-benar memberikan wadah banget juga sih untuk seluruh mahasiswa jurusan ilmu komunikasi sesuai namanya ya, himpunan mahasiswa gitu. Oke. Masih penasaran sih ini soal PKM. Aku mau nanya nih, kalau misalnya tim kita tapi semesternya tuh beda, itu nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Bahkan kalau kita dari jurusan berbeda juga nggak masalah. Jadi kebutuhan judul itu kita sesuaikan dengan lintas jurusan kita. Maksudnya gini, kalau misalnya memang RSA, penelitian, riset itu memang harus kita gabungkan sama mahasiswa PSIP gitu dari Soshum. Kemudian kalau misalnya kebutuhannya ada dari teknologi, kita bisa ngambil dari Fikti atau beberapa kita ambil kesehatan dari FK gitu-gitu. Jadi memang mengkolaborasikan antar fakultas jurusan. Oke, nggak kerasa ya Kak Eva, ternyata kita udah bincang-bincang cukup lama loh. Banyak banget yang kita dapat hari ini benefitnya e-commerce. Mulai dari tantangan mereka, kemudian dari ide cikal bakal mereka jadinya bentuk program PKM ini yang mulai dari FOMO. Terus ada Bang Fatih juga yang pingsan di Gojek ya kan. Itu pengalaman yang berharga. Gitu. Seru banget ngobrol kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita. Ada Kak Nadila dan Bang Fatih udah sharing pengalaman dan insight-nya. Semoga cerita tadi bisa jadi pendengar untuk lebih terus berkarya. Dan Kita pengen dengar kata-kata atau pesan yang bisa disampaikan dari narasumber kita tentang teman-teman yang mau ikut PKM gitu. dari Kata-katanya Kak dulu. Nadila dulu. Oke.
Nah, buat kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, jangan pernah sia-siakan kesempatan kalian untuk mengikuti kegiatan apapun yang mendukung kalian sebagai mahasiswa. Salah satunya adalah kegiatan PKM yang nantinya bakalan memberikan banyak sekali benefit untuk kalian sebagai seorang mahasiswa. Kalau dari Bang Fatih gimana nih kata-katanya? Kalau dari aku sendiri tidak ada yang salah ketika kita mencoba. Jadi jangan takut gagal, teman-teman. Karena sebuah pengalaman atau kegagalan itu bisa jadi suatu kesempatan untuk kita melangkah lebih maju dari sebelumnya. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Jadi jangan ingat berapa kali kamu berhasil, tapi ingat berapa kali kamu gagal dan bisa menggapai keberhasilan tersebut. Benar, Keren banget ya Kak Eva. Gak ada ide yang terlalu kecil selagi kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Iya. Karena teman-teman kita dari Kak Nadila dan Kak Fatih itu semua juga berawal dari mereka yang mager-mager. Iya, benar. Mereka yang bisa keluar dari zona nyaman mereka adalah orang-orang yang berhasil pada umumnya. Iya. Terima kasih ya Kak Nadila dan Kak Fatih udah menyempatin waktunya buat jadi bintang tamu kita di podcast Komunikes kita hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay curious, stay creative.